Ini yang paling terbesar sudah. Kawan-kawan semua, ini yang paling terbesar. Susulannya la haula wala quwata illa billah. Beginilah detik-detik gempa susulan bermagnitudo 5,8 yang mengguncang wilayah Ruteng, Manggarai, Nusa Tenggara Timur pada Kamis pagi. Getaran gempa pun terasa hingga ke wilayah Manggarai Timur, Manggarai Barat, Ngada, Kabupaten Nagekeo, dan Kabupaten Sika. Warga yang berada di pengungsian pun panik. Sejumlah bangunan yang sudah hancur langsung roboh. Gempa susulan ini juga menyebabkan sejumlah bagian jalan raya retak. Selain itu, jembatan penghubung antar Kampung Maki dengan Dampek, jalur Trans-Flores terancam putus. Kepala BNPB mengatakan situasi ini akan berlangsung hingga 3-4 minggu ke depannya, sehingga warga diimbau untuk selalu waspada. Masing-masing keluarga harus tetap waspada, tetap hati-hati, tetapi juga harus mulai menatap hidupnya ke depan. Yakin bahwa gempa-gempa susulan ini tidak ada lagi yang lebih besar daripada gempa utama. Apalagi kalau ada tsunami itu tidak ada lagi. Gempa juga mengakibatkan listrik padam dan melemahkan sinyal operator telepon. Tak hanya ketakutan akan gempa susulan yang datang tiba-tiba, namun trauma dari gempa pertama masihlah sulit diterima oleh sejumlah warga yang terdampak. Seperti yang dialami seorang pemuda di Desa Golonio, Kecamatan Aisesa Selatan, Kabupaten Nagekeo, yang memilih mengakhiri hidupnya karena diduga mengalami stres dan depresi pasca gempa melanda. Hal ini pun menyisakan duka mendalam bagi keluarga. Hanya trauma dengan gempa nih. Nah, dia tuh memiliki ini kitab suci. Nah, langsung dengan trauma itu akhirnya mungkin terjadi ini juga. Saya tidak berpanjang kata karena dia tuh hanya trauma gempa ini dia bisa jadi begini. Saya juga bingung. Lodovicus Mere, pemuda 20 tahun ditemukan tewas pada Rabu pagi di halaman rumah kakaknya. Pemuda yang dikenal pendiam ini sempat mencari ketenangan dengan membaca kitab suci. Setelah aparat Polsek Danga melakukan olah TKP, jasad korban segera diamankan. Aparat desa pun kembali meminta ke pemerintah untuk segera menyediakan layanan trauma healing bagi warga yang menderita kerugian psikologis akibat gempa. Saya berharap mungkin ada bantuan pendampingan dari pihak-pihak terkait dalam usaha untuk memberikan semacam bimbingan, konseling atau motivasi bagi warga masyarakat yang mengalami trauma, sehingga mungkin mereka bisa dikuatkan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang terjadi di kemudian hari. Ini yang paling terbesar sudah. Kasus ini menjadi pengingat agar pemulihan kesehatan mental para pengungsi dan korban gempa menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam penanganan masa tanggap darurat bencana. Tim Liputan CNN Indonesia.